Tapi Mbak di sini nggak sama orang-orang yang anti vegan, enggak sih, nggak pernah vegan sih. itu tuh. Itu termasuk salah satu hal yang ngebuat saya berhenti banyak ngikutin kompetisi lain. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tuh ya kayak niruin kalian, sebenarnya belajarnya dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ada di mana ini kita? Aduh, disuguhi macam-macam. Tapi ini bukan di tempat kuliner. Ini di tempat teman kita lagi, salah satu UMKM yang keren di Palembang, Sumatera Selatan, kiprahnya juga gitu. Ini adalah Mbak Arumita Leather, kita panggilnya Mbak Rini, Mbak ya? Iya. Apa nama samaran tuh Mbak Rini? Enggak lah, namanya Rini beneran. Kadang kan ada nama panggung. Tapi orang di luar banyak kan sering manggilnya Mbak Arum, gara-gara Arumitanya. Oh iya. Jadi yang nggak terlalu kenal, nggak terlalu deket gitu, Mbak Arum ya seringnya nggak noleh Mbak dipanggil Mbak Arum. Bukan namanya bukan Mbak Arum gitu kan? Iya. Oh, tapi pas kita pertama kali kenalan Mbak memang udah ngomong Rini. Iya. Tapi kalau yang belum kenal terus tiba-tiba nyapa disangkanya Arumita Itu nama brand dirimu. Walah. Di mana ini Mbak kita lokasinya? Perkenalan dulu Lokasinya agak di ujung ya teman-teman ya. Tapi di arah bandara, belum di dekat asrama haji. Banget. Arah bandara dekat asrama haji di Jalan Lejen Harun Sohar nomor 2577. Sederetan dengan asrama haji. Kira-kira di seberang Mitra 10. Halte kedua setelah asrama haji. Oh iya, halte kedua setelah asrama haji. Seberangnya Mitra 10 kurang lebih. Iya. Ya, betul. Putar baliknya itu depan asrama haji tadi kalau dari arah Kenten. Sambil dimakan, Mbak. Oh iya benar-benar mumpung masih hangat kita sambil makan gitu kan, sambil makan sore-sore podcast. Apanya? Udah tahu dia udah puas katanya gitu. Udah, ya ampun hampir tiap hari. Udah puas dia jajan di sini. Aku keluar kamera dikit nggak apa-apa? Ya, aman. Jadi Mbak di sini tuh workshop aja atau memang showroom juga atau sekalian rumah? Mbak, kalau rumah ini udah masuk lagi. Kalau rumah itu di Talang Jambe ya, di sini di Talang Jambe. Kalau workshop di sini rencananya kan niatnya ini workshop sekaligus galeri gitu. Workshop jadi sebagian jadiin workshop, sebagiannya galeri, di depannya bagian galeri kecil aja lah Mbak gitu. Pokoknya kalau ada orang datang ke sini seenggaknya di sini ada produk gitu, jangan cuma di sana semua produknya. Yang di PTC betul. Oh ya, jadi mereka bisa ngelihat proses pembuatannya juga gitu ya. Pintar. Nah, ketutupan. Nah, oke. Tadi sudah sejak kapan nih Mbak usahanya gitu kan? Aku tuh kenalan sama Mbak Rini ini waktu kita ada workshop dengan koperasi ya, kalau nggak salah di Hotel Syariah. Hotel Syariah, iya Mbak ya. Aku lupa Mbak. Ada kopi-kopi juga yang lain. Aku tahu Mbak Radin tuh udah lama. Nah tapi Mbak Radin tahu aku nggak tahu sejak kapan. Baru gitu. Ketemunya. Karena itu tuh yang pelatihnya ibu yang orang Batu Raja itu loh, yang buat sadar. Itu tahun berapa dah? Ibu Lisa ya. Ibu Lisa itu tahun setelah COVID kan itu kan. Baru-baru awal setelah COVID ya? Baru 2021. Berarti sekitar 2021 ya. 2021 2022. Nah, kalau Mbak Nadine aku tahu udah lama. Jadi kan termasuk kayak Mbak Nadine, Mbak Gita, Mbak Mini, itu tuh sebenarnya kayak tipe-tipe role model aku Mbak. Iya beneran, jadi udah tua maksudnya. Nyari UMKM lokal gitu ya. Jadi aku lihat yang mana nih, maksudnya tuh yang bisa aku jadiin panduan, jadiin contoh gitu loh maksudnya itu. Jadi kan kalau mau memulai itu aku ngeliat produk, produk ini begini, produk ini begini. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tuh ya kayak niruin kalian, sebenarnya belajarnya dari kalian. Masya Allah, terima kasih gitu ya, menjadi role model, menjadi apa ya, yang menjadikan inspirasi ya kan. Karena kalau jahit itu berarti sejak dari kapan? Jahit itu dari 2017 Mbak. Jahit apa nih? 2017 2018 itu pertama kali buat baju anak-anak.
Jadi produksi baju memang anak-anak. dengan mesin lah ya, main sama mesin jahit gitu jadi ya. kan dulu belajar itu kan habis punya anak udah mulai sekolah kan, dulu kan saya kerja berhenti karena punya anak. Begitu anaknya sekolah. Kerja apa bang? Apa gitu? Ngajar. Oh guru. Guru dulu. Sekolahan atau? SMP. SMP. Wah. Ngajar privat, ngajar di SMP. Dulu guru bahasa Inggris. Sedap. Kita pakai bahasa Inggris aja pak. Aduh, kayaknya udah aus deh bahasa Inggrisnya. Masa? Nah, Oke, jadi gitu. dari guru bahasa Inggris SMP. Terus gabut kan Mbak. Di Palembang Dulu. kan, tapi memang di Palembang. Terus kan gabut, nggak ada kerjaan apapun gitu kan, bingung. Minta izin sama suami, boleh nggak beli mesin jahit? Oke. Dikasih izin gitu, nonton dari YouTube, belajar. Terus nggak sengaja kenalan sama Mbak Ratih. Mbak Ratih Ya, PCC. Di Facebook. Oh ya, ya, itu kayaknya dulu ya. juga orang lama juga itu Di PCC. Facebook kan, jadi di Facebook itu waktu itu ngepost ada pelatihan pembuatan tas kalau nggak salah di Jakabaring. Oh, Jakabaring ya. Oke. Tahun berapa itu Mbak ya, 2018 atau 2019 2019 ya. Jadi daftar sama waktu itu daftar di situ via DM di Facebook itu. Ya memang waktu itu memang Mbak Rati itu juga termasuk yang mereka sering lah komunitasnya ngembangin bikin pokoknya PSS itu Palembang crafter lah kayak gitu kan. Nah itu ikut itu pertama kali. Jadi pertama kali pembukanya itu Mbak Rati itu. Iya. Jadi ikut situ baru kenal. Oh kenal komunitas. Kenal dulu ditanyain ikut komunitas apa? Oh Belum ada. ada. Ya? Dulu udah ada tapi kan nggak tahu kita karena saya kan bukan orang ini kan. Dulu kan juga lama di Lampung juga. Kuliahnya kan di gitu. Lampung. Jadi begitu kesini nih kayak hilang apa Mbak? Iya, orang baru tapi sebenarnya orang lama gitu kan. Orang lama gitu. tapi baru gitu nah. Jadi nyari teman baru lagi kan. Iya. Tapi emang dasarnya orang sini, orang Palembang. Pembukanya itu Mbak Rati, jadi ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu ya Kenal udah. sana, kenal sini. Awal mulanya dari situ. Itu 2018. Jadi pertama kalinya pokoknya jahit baju. Setelah jahit baju buat Macam-macam tas-tas sih dia kanvas. kayak bikin crunchy lah, nanti jahit-jahit apa kecil-kecil, dompet-dompetan yang pakai Iya, kain dan benar-benar. sebagainya. Oh jadi itu awal mulanya yang menyentuh dengan mesin jahit ya? Iya. Nah, Oke, terus? baru ke tas kulit di tahun 2020 akhir deh kayaknya. 2020. Oh iya, udah masuk COVID itu Iya, ya. jadi gara-garanya kan buat tas-tas itu kan ya siapa yang mau beli tas pas Covid kan Mbak? Akhirnya di tahun 2020 akhir itu karena Sudah nggak ada- bikin tas berarti waktu itu? Udah, tapi tas kanvas. Oh, tas kanvas. Tas kanvas yang dipaduin sama biasanya wastra-wastra lah gitu kan. Terus ya udahlah kalau nggak ada kerjaan gini nyoba-nyobalah. Memang aku seneng kulit, aku nyoba belajar buat kulit. tas Online kulit. tuh Enggak, belajar sendiri dari YouTube. Oke. Jadi benar-benar murni dari YouTube, semuanya belajar sendiri. Terus Anak YouTube juga ini. iya semuanya pokoknya Hasil referensinya di YouTube. Terus tahun berapa itu ya Mbak ya? Tahu-tahu pernah kebuka di Instagram itu, Instagramnya BPIPI. Oke. BPIP ya. Iya, aku carilah websitenya. Pas BP ada itu buka singkatan pendaftaran. dari Balai Persepatuan Balai Industri Persepatuan Balai Iya, BPIPI. BPIP Pendamping Balai Pendampingan Balai Industri Persepatuan. Balai Persepatuan ya? Persepatuan, Bang. Balai Pokoknya Pendamping itu deh. Pokoknya gitu deh, Balai Persepatuan dan Pendamping Industri Aduh, maaf ya. Bapak-bapak Indonesia. BPIPI. Gitu deh, kayak gitu deh yang di kantornya ada di Surabaya. Iya. Sidoarjo. Itu aku malah Biasanya daftarnya untuk via bikin sepatu websitenya Mbak. gitu. Jadi ada websitenya. berapa? Aduh, aku lupa ya 2000 berapa. 18 itu ya. 19. Apa sudah 19 itu? Udah. Kau berangkat ke situ tahun berapa? Aku harusnya tuh 2022 ya. Kayak setelah berarti ya. Harusnya tuh berangkat di 2020. Ke Covid harusnya. 2021. Jadi nggak jadi. Bukan 2021. Harusnya 2021 apa 2022 ya. Pokoknya kalau 2021. 2022 ketemu. Iya, 2021 itu pertama 2021. kali setelah Covid. Oh. Ya, berarti bukan. Berarti sebelum pertama Covid kali. kayaknya. Berarti aku harusnya 2021 itu kan tapi Covid kan. Jadi dibatalkan. Iya, Ya, terus sedih kan, dibatalkan. mau Jadi belajar sepatu ceritanya itu mau kan. belajar
produk kulit, akun Oh, daftarnya produk kulit. dari website itu aku daftar produk kulit. Jadi sebenarnya kan mereka udah kunjungannya sebelumnya. Ya, kan? betul, tahu. Itu kunjungan. Mereka kunjungan. Akhirnya yang aku dibatalkan, tapi di tahun, nah yang pertama kali setelah COVID itu aku dimasukin di online. Fauzi berangkat berarti, aku yang online-nya Mbak. Oh iya. Ada dua ada ya namanya. Aku yang online-nya ya udahlah nggak apa-apa lah, kataku yang penting ikut gitu kan, belajar. Sudah sekali itu. Terus di tahun 2023 apa ya? 2023-nya itu aku Dipanggil dihubungin lagi. lagi sama Ya. Pak Haris. Sama Pak Haris tanya, "Ibu Rini mau nggak berangkat?" Padahal itu aku nggak daftar gitu. Iya. Mau nggak berangkat? Oh ya udahlah, oke aku mau. Ya udah berangkat Iya, itu. iya. 2023 ya udah tambah jadi sampai sekarang kan Oke, gitu. berarti terus. waktu belajar online-nya itu lebih kepada ngejahit kulit menggunakan mesin jahit kan? Semuanya waktu ke sana kan double kan, jadi ada yang pakai mesin, ada yang jahit tangan. Nah, ada yang komen nih. Oke. Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Oke, terima kasih. Siapa yang komen tuh? Mbak ini, Oh, ya, Mbak Mei. Mbak Mei. Ya, Iya. Kasih Mbak Mei. Iya benar. Kita selalu kebelit-belit itu. Iya susah. Katanya. Orang kita sebenarnya BPP kan? Iya, BPP. ya. Tasnya kok bawa? Iya, nah jadi yang dari YouTube itu belajar kulit-kulit itu belajar cara motongnya, Iya. pakainya dulu kan jahitnya pakai mesin atau pakai tangan, pokoknya semua dieksplor bikin Jadi sebenarnya tuh kecil-kecil. kemarin pas ke BPP itu lebih penasaran itu sebenarnya ke alat-alatnya sih Mbak. Kan karena di sini kan aku mau nyari contoh Iya, alatnya iya, siapa iya. yang mau Iya, lihat gitu iya, kan. iya. Jadi ke sana itu penasaran ke alat-alatnya, penasaran ke Karena kan kadang-kadang pemasarannya. lihat di YouTube, oh ini alat ini gitu Iya, ya, ada yang kalau- kayak gitu itu kalau kayak kita nggak apa pegang gitu langsung kan? nggak ini kan Iya. gitu. Cuma Termasuk- ngiler-ngiler iya. doang gitu kan. Belajar kulit pun pertama kali kayak misalnya kulit vektan, kayak kulit vektan ini kita gosok kan bisa apa namanya keluar minyaknya. Ya. Ternyata kulit begini kan kulit mil kalau digosok nggak keluar Iya, minyaknya. iya. Mau aku gosok nggak bisa halus-halus ya gitu. Iya, Nah beda. waktu ke BPP itu ya penasarannya ya itu belajar. Ikan. Memang niatnya memang belajar gitu, belajar bener. Jadi Serius. di situ awal mulanya dan bertahan sampai sekarang karena Ya. kenapa itu? Karena ya memang yang paling unik aja tuh Ya. dengan PD-nya gitu kan. Cila. Karena masa mau berubah lagi? Iya. Jadi sudah memantapkan ya. Sudah kayaknya- memantapkan. Iya, kayaknya memang sejak kulit udah ini aku mau konsisten di sini, mau jatuh mau bangun pokoknya aku mau bertahan di sini itu. Nah, ya sama yang penting sama suamimu pun sudah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah dari awal suami itu nggak pernah protes sih Mbak. Aku juga heran kenapa dia nggak pernah protes gitu. Maksudnya kan kebanyakan kan kalau Karena Mbak Rini teman-teman itu nggak cerita- pernah ngeluh di depan dia kali. Oh, iya, Coba iya. kalau Mbak Rini, sebel ini gimana susah gitu kan? Ya udah berhenti kata Oh, saya iya, pasti benar. gitu. Benar. Iya kan Karena karena kamu nggak pernah aku ngeluh. belajar juga kali ya dari teman-teman gitu kan yang banyak di aku nggak boleh sama suami kesini Iya, sini iya. lah. Kan tak tanya, emang cerita apa ke suami? Cerita gini, kalau nggak laku cerita. Kalau Iya, ini nggak- iya. Kalau aku nggak pernah. Kalau pahit telan aja sendiri. Semoga nggak nonton. Yang bagus-bagus Semoga aja. nggak nonton. Ya seneng-senengnya aja gitu kan. Ya aku juga belajar dari suami. Kalau ngeluh capek kayak gini, ya berhenti aja Ya gitu kan. benar. Nggak usah kata itu. Sudah sejak saat itu aku nggak mau. Nggak mau ya oke. Iya, nggak. termasuknya mungkin Termasuk pas kita misalnya dari luar, habis dari pelatihan atau dari workshop, terus kita nyampe rumah tuh, ya ampun kok rumah masih kayak gini sih, nggak ada yang ini apa, ada Enggak, kalau- makanya jangan keluar kata gitu kan. kalau kita pulang ke rumah nggak rumah berantakan, Diem aja, pokoknya tutup Pokoknya mulut kerjain, aja, gitu. Telan sendiri, gitu iya. kan. Tipsnya gitu Iya. tuh teman-teman. biar kan tetap bisa yang mau ngejauhin. keluar kan kita, yang mau Iya, susah kita iya. gitu. Kalau ngeluh ke suami ya pasti kena ceramah. Iya, gitu. pasti dia bilang udah resign aja. Kalau suami pasti bilang gitu, Iya, berhenti benar, aja, tutup benar. aja satunya gitu. Benar, iya. Jadi ya itu dia mungkin makanya masih bertahan sampai sekarang dan suami Iya, masih alhamdulillah bisa sampai bilang. sekarang tuh support. Sekarang malahan support gitu. Jadi nggak pernah kalau misalnya kayak pameran keluar aja, Ya. nggak pernah di, maksudnya tuh nggak pernah Dilarang-larang. dilibatin itu enggak Iya, gitu. heeh. Mana ditanya ada uang nggak buat kesana? Iya, ada sponsor nih kayak gitu.
Bocor Ya itu. alhamdulillahnya gitu Mbak gitu. Ya tapi nggak tahu kenapanya apa gitu ya nggak ngerti gitu. Ya itu karena kan dia ngelihat kita seneng aja ngejalaninya. Iya, Jadi ya mungkin. dia juga kan kebahagiaan istrinya kebahagiaan aku ya. Yang penting tuh rumahnya di ini, maksudnya itu makanan-makanan di rumah itunya tuh udah siap, Iya, jangan sampai benar, mereka benar. kelaparan di rumah ditinggal gitu Benar, kan. Iya benar. Iya pernah Mbak, ini kan itu berangkat habis dari Pali terus lanjut lagi dari ke mana gitu ya waktu itu Iya kan? sebulan itu Mbak. Pol berapa tempat kalau nggak salah berangkat? Iya benar, iya benar. Iya gitu kan. Itu termasuk yang di Palembang juga kan? Iya. Ada Sumsel Expo juga kan itu Iya. kan? Ada yang ke Lampungnya juga kan kita bareng. Iya, ke Lampung. itu kalau nggak salah habis dari Pali ke Lampung ya? Iya, Iya kan waktu itu ganti-gantian Mbak, malah kan suami kan orang lapangan. Jadi kadang itu yang waktu itu kalau nggak salah seminggu dia keluar, aku di Gantian rumah. kamu, Seminggu terus dia di rumah, aku yang keluar Iya. gitu kayaknya sebulan atau 2 bulan gitu kasihan anak-anak sih sebenarnya. Oh ya sih Cuman teamwork. ya, Ya satu iya. teamwork memang harus suami istrinya harus teamwork juga sih di situ. Betul. Jadi sudah apa namanya memantapkan di sini, alhamdulillah dapat restu suami, terus kemudian apa namanya yang penting rumah tangga urusan rumahnya itu dikelarin kan Iya, sebelum bener, jalan. bener. Jadi sekarang kalau karena rumah sama workshop kepisah, jadi di sini selalu standby atau Standby enggak Pak? setiap hari. Jadi kan anak-anak kan sekolahnya deket sini. Jadi kan kalau ke rumah kan kejauhan Iya. nganternya. Jadi akhirnya ya karena ya Mampir sini. mungkin karena udah disetting kali ya, settingnya pas. Jadi setiap hari ke sini berangkatnya bareng suami. Jadi berempat pagi berangkat iya. gitu. Kamu Anak-anak ke di sekolah, sini. saya di sini, suami kerja. Nanti sore jam 5-an gitu, sampai jam 6 suami pulang kantor gitu. Jemput ke sini baru kita pulang ke rumah. oke. Jadi rumah benar-benar untuk tidur doang. Gymnya kantor nih ya, gitu kan. Kayak gitu. Tapi minggu yang harusnya buka tapi tutup. Ya harus ngalah dong. Harus ini kan setiap hari udah di sini. iya. Harusnya minggu buka Iya, sebenarnya. kalau kami memang minggu buka sih. Kalau tadi Iya saya itu kan? minggu buka, Senin libur. Karena kebanyakan orang tuh sebenarnya berkunjung minggu kan, Mbak. Iya, karena hari Tapi liburnya aku tuh di minggu. hari. Nah, ini makanya mau tak jadiin galeri. Jadi kalau minggu kan nanti biar pegawai aja yang nunggu. Oke. Iya betul. Jadi betul. saya nggak harus standby di sini gitu. Makanya masih dirapi-rapiin lagi lah. Benar. Pelan-pelan sambil nabung. Deket. Nabung. Iya, insya Allah, iya. Terus Mbak, jadi selama menjalankan ini pasti sudah ada prestasi-prestasi ya. Salah satunya kan menjadi sekretaris Gaderian. Sekretaris Gaderian prestasi ya, Mbak? Sumbakso. Itu prestasi ya. Dapat bocoran itu kemarin. Sekretaris Gaderian Sumbakso. Ya, Mami. Itu kan itu gimana ya kalau berkomunitas itu tuh gimana ya berbagi aja sih Mbak sebenarnya. Itu tuh kayak apa ya, bingung juga gitu kadang ya. Bingung juga jawabnya gimana ya kalau ikut berkomunitas itu. Ini Ikut aja. berbagi aja lah Mulai gitu. ikut komunitas Gaderian itu kan karena ikut Gadepreneur Gadepreneur, kan. iya. Sebenarnya juga masuk ke Gaderian, masuk ke jadi apa namanya, disuruh jadi sekretaris itu juga karena mami juga kan. Tunjuk-tunjuk Gitu. aja ya? Tunjuk-tunjuk aja dia mah gitu. Tunjuk-tunjuk aja. Dan aku mau jadi sekretaris karena nggak harus ke depan, karena nggak harus sibuk megangin uang, nggak harus apa, pokoknya paling cuma urusan-urusan yang apa namanya, surat penyurat, ayo tak urusin gitu. Urusan-urusan Tapi kota, ayo. KSB gitu. itu tiga orang yang harus kompak, harus ada Iya, terus. benar. Kalau misalnya ada kegiatan ke pusat, 3 orang ini harus ikut. Ya, semoga tidak minimal 2. banget ya. Ya kemarin kan Mbak Mini sama Iya, KSB itu biasanya harus ada gitu kan. Jadi Iya. jadi gimana tadi prestasinya? Apa ya, Mbak? Itu apa ya selama udah. Jadi sudah dari sejak 2000. Nah, Arumita Leather sendiri berarti dari tahun berapa? 2018 itu. kalau Arumita Leathernya awal 2021 dong Mbak. Oh, berarti 4 tahun. Iya.
Karena kalau maksudnya kalau secara surat menyuratnya kan aku rubah pertama kali jadi kulit itu di 2021 itu. Surat menyurat. Bukan surat menyurat, maksud aku kayak NIB, NIB. kayak perizinan. Oh, sebelumnya apa sudah bikin NIB dari brand yang Sudah, sebelumnya? tapi tekstil nggak masuk, Iya. kulit itu nggak masuk. Jadi aku mulai ngerapiin Data-data. ya kayak misalnya buat PT PT Perorangan, Perorangan, NBWP ya. itu benar-benar di 2021 awal. Jadi semuanya aku mulai rapiin satu-satu gitu. Jadi dibikin Ya semua, itu udah komitmen, aku nggak mau Official berubah. lah. Nah gitu, aku mau di sini. Iya, nggak pokoknya. boleh berubah memang kalau udah, kalaupun misalnya ada logo yang mau dirubah atau misalnya ada penambahan kata-kata ya nunggu berikutnya lagi karena Iya. kan kita udah ngurus haki merek itu 10 tahun. Nah, tapi ya, logo itu aku berubah tuh waktu mengurus Mbak malahan. Jadi logo tuh aku berubah sekali gara-gara logoku itu yang terdaftar. bukan, itu waktu baru mau daftar. Aku telat kan, namanya kan Arumita kan. Aku daftarin Arumita, ternyata sudah ada brand namanya Armita. Armita. Oh, Padahal beda ya, deket. kurang U doang, Iya. tapi nggak bisa ternyata. Karena penyebutannya mirip. Sama kayak MG dulu. Ya, Mr. Iya, G. ya? Oh, nggak bisa. Mr. Mbak? G juga nggak bisa karena ada merek McG. MG. MG apa McG gitu. MG. Padahal MG gitu. ya, padahal jelas-jelas beda, tapi ya, ya, ini. beda satu ya, huruf kan. Ya, tapi nggak mau karena apa namanya penyebutannya mirip. Nah, Gitu. itu pun logoku pun itu kan huruf ya. Ternyata Begini kan? ternyata Iya. ngurus huruf itu juga ini ya. Huruf itu harus dipastikan dulu. Huruf itu ada yang punya nggak gitu loh. Itu huruf yang Fontnya gitu. fontnya itu jenis fontnya itu. Jadi disarankan waktu itu dirubah buat lambang katanya, disebut kayak buat logo, bener-bener logo, terus cari hurufnya yang memang bisa dipakai gitu, yang khusus atau dibuat sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya aku rubah. Jadi tadinya mau Arumita aja kan. Jadi aku tambahin lah Arumita Leather. Oh, jadi satu kata itu Iya, jadi dua kata lah gitu maksudnya. Terus ditambahin yang logonya itu baru bisa gitu. Alhamdulillah itu semua di 2018. Enggak. 2021 maksudnya. Ya. Ya, 2021. Kalau logonya berubahnya di 2000, logo yang Arumita pertama kali itu 2021, Ya. terus berubah lagi itu baru di 2023. Berarti daftar lagi? 2022 Daftar atau ulang? 2023. Enggak, yang itu pas mau didaftar, belum sempat didaftarin Mbak, baru didaftarin tapi nggak bisa. Berarti Baru- berarti daftar lagi di Iya, 2023. nah itu baru yang sekarang ini udah Oh, itu. iya. Mm-mm. Jadi terus jadi apa namanya ikut-ikut apa ininya 4 tahun ini kan 4 tahun ini kan ikut maksudnya prestasinya apa kayak gitu. Kalau kompetisi itu ya Mbak ya, lucunya itu ya, Arumita Leather tuh kayak spesialis finalis. Spesialis finalis. Jadi selalu ikut mencapai kompetisi, finalis gitu. Iya, cuma selalu masuk, maksudnya 10 besar, Ha-ha. maksimal di 5 besar, jadi belum pernah juara gitu. Oh. Tapi spesialisasi finalis, jadi masuk terus, jadi kurasi masuk 10 besar, masuk 5 besar, tapi nggak pernah masuk di 1, 2, 3 itu nggak pernah. Oh gitu. Nasional provinsi. Nasional nggak ada Mbak. Aku ya itu ya begitu terus. Pernah ikut yang apa namanya? Pernah Wismilak ya? Nggak tahu. Nggak Wismilak pernah. bukan apa ya? Yang DCE bukan. Wismilak deh. Loh, kok itu Bismillah. Iya ada kompetisinya itu. Ikut ya itu cuma sampai masih di berapa itu Mbak ya? Masih di ratusan, tapi itu aja udah Banyak pasti dari dari ribuan 60.000 kan. Iya. pesertanya itu Iya, udah puluhan masuk ribu. di ratusan 200-an itu udah lumayan banget gitu. Tapi ya gitu. Tapi Iya, nggak nggak apa-apa sih. apa-apa lah masih Memang finalis dulu. mungkin ini sih Mbak ya, apa namanya niat awalnya Mbak. Nah, maksudnya gimana Niat tuh? awalnya tuh gini, Nah, karena perlu saya diperhatikan nih. ikut kompetisi itu tujuannya tuh cuma supaya eksis atau supaya dikenal. Oke. Karena kan dulu kan nggak ada, maksudnya nggak terlalu dikenal kan Arumita itu. Jadi cuman supaya Mencatatkan nama saya di nah, gitu. cuman supaya saya tuh dinotis loh. Iya. Ini loh Arumita ada gitu. Jadi tujuannya bukan menang kompetisinya. Iya, oke. Ya jadi akhirnya hasilnya pasti begitu. Jadi di pikirannya itu tuh yaudah deh ikut aja dulu paling nggak nama kita orang-orang Di notice ini tahu orang. gitu kan. Misalnya ikut acaranya BUMN kayak apa perusahaan swasta gitu-gitu. Iya. Berpengaruh ya gitu. Berpengaruh, Jadi dia- sekarang niatnya dirubah dong. Saya harus menang gitu. Enggak Nah, juga. Sekarang niatnya berubah. Apa nih? Hah? Niatnya? Niatnya lebih ke money oriented.
Omset niatnya, omset. niatnya ke omset sekarang. Kalau sekarang lebih realistis sih Mbak. Kalau kemarin kan masih ngejar gitu ya. Kalau sekarang mah lebih realistis. Usaha kan memang tujuannya kan Supaya nyari penambahan penghasilan kan. Saya mau idealis terus juga udah tujuannya sekarang ngejar omset gitu. Jadi lewat kompetisi gitu kan, lewat iya, pameran kayak gitu yang ya. ikut Gadepreneur kemarin itu tuh itu termasuk salah satu hal yang ngebuat saya berhenti banyak ngikutin kompetisi lain karena ngerasa dapat banyak ilmu di situ. Sudah cukup. Itu saya rasa maksudnya tuh yang ini aja belum saya praktekin semua. Iya. Masa mau nyoba yang lain lagi gitu. Iya. Jadi yang ini dulu lah saya tuntasin. Tapi gitu. memang ngaruh kan kalau misalnya ikut kompetisi itu dari dinas itu dinas atau BUMN atau dari swasta yang mengadakan itu memang memang mungkin niat awalnya Mbak Rumita untuk biar tercatat dulu lah karena memang masih baru kan newbie. Tapi kan memang kalau udah tercatat gitu terus nanti mereka notice kan. Habis itu apalagi kalau misalnya udah mulai jadi top 5 atau top 10 terus tuh biasanya kita langsung suka diajak-ajak tuh sama mereka kalau pameran kan. Nah, makanya mendongkrak selling dan promosi pada awalnya benar gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya ikut takut nggak pas awal-awal ikut kompetisi atau itu? Awalnya doang sih, lama-lama biasa aja sih. Lama-lama biasa. Kayak makan cabe. Kayak makan cabe dong. Pertama kali kan gagal, coba lagi. Udah rasanya udah deket banget, udah masuk 5 besar, masih gagal lagi. Yaudah nggak apa-apa lah, gagal biasa lah gitu. Tapi kan jadi tahu maksudnya kita tuh kekurangan di mana dan lagi terlatih mentalnya. Iya, terlatih mentalnya. Terus apa namanya? Keseringan produk kita dikurasi jadi tahu kelemahan produk kita di mana gitu. Ya intinya ya nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya. Mau menang apa kalah nggak ada yang sia-sia. Tapi pasti ada yang masuk ilmunya. Sudah maksudnya sudah membatasi diri nggak ikut kompetisi atau maksudnya kan ada yang misalnya udah deh aku nggak mau ikut lagi untuk yang skala kesini aku maunya aku nggak ikut lagi deh skala RT aku maunya ikut skala kecamatan misalnya gitu kan. Ya kurang lebih begitu Mbak. Ya kan. Udah membatasi sih kalau itu. Jadi udah sedikit mengurangi jadi yang kompetisi yang lokal udah nggak aku ikutin lagi. Biar tapi, untuk yang selanjutnya gitu, regenerasi yang kan. nasional aku ikutin beberapa gitu. Iya, udah mulai kita coba-coba Tapi yang nasional. biasanya nasional tuh aku ikutin kemarin malah bukan yang bisnisnya Mbak, aku ikut beberapa kali kompetisi desainnya. Tapi walaupun belum berhasil gitu, kemarin masuk 100 besar, masuk 50 besar gitu kan masih ikut. Tapi nggak apa-apa, nyoba terus aja. Orang katanya ada yang nyoba sampai berkali-kali gitu. Kekuatannya di mana gitu kan, juga. Gitu. Itu juga supaya dinotis aja juga ujung-ujungnya. Iya, awalnya dari situ. Tujuannya itu. Iya benar-benar. Kalau udah dinotis nanti diajak pameran. Kayak kemarin kan yang Krianusa diajak sama Pegadaian. Berarti Mbak kalau yang kayak di Pegadaian itu dapat juara nggak? Itu main juara nggak sih? Bukan juara-juaraan ya mereka? Nggak ada juara. Jadi itu kan dikurasi kan produk kita kan dikurasi. Sebenarnya nggak ada. Terus untuk ikut ke inian mereka pelatih workshop inkubasinya mereka itu. Jadi intinya kalau kita berapa besar yang ikut inkubasi? Semuanya. Lalu makin kerucut kan 30 per wilayah itu 30 kan. Oh, kurasi itu dicari 30. Iya, 30 orang per wilayah. Se-Indonesia ada 10 wilayah apa 11 wilayah gitu. Nah, per wilayah 30 kalau udah masuk itu sebenarnya nggak ada dibilang yang terbaik atau terburuk atau apa gitu, nggak ada. Yang memang ada fasilitasi rebranding, tapi itu pasti diukur sama mereka mana usaha yang punya potensi lebih besar gitu. Untuk berkembang. Biasanya itu yang dapat rebrandingnya, dapat rebranding. Jadi bukan masalah usaha ini lebih bagus dari ini lebih bagus, enggak juga, enggak ada gitu sebenarnya, kan nggak ada pengumumannya. Sampai itu acara Gadepreneur itu. Oh iya benar. Nah terus kemudian beralih ke pasti ada suka dan dukanya gitu. Ya 4 tahun udah ada lah pasti. Banyak lah Mbak. Apa tangan pernah celaka gitu? Oh pernah Mbak, pernah. Nih pisau ini nih. Ini alat-alatnya, wes serem banget nih. Ya. Ini hilang segini Mbak.
hilang Aku setengah kuku hilang. Iya, segini tapi nggak sampai tulang dia, tapi tulangnya kelihatan. Jadi aku tuh sambil Oh, ngobrol daging gini, ya Mbak. dong berarti. Iya, jadi dagingnya kepotong di situ. Aku sambil gini, set aku sambil ngobrol, terus gitu kan karena tajam kan. Iyalah. Nggak berasa. Toto, Gitu Udah. kan. Pisaunya Udah dong gitu ya. dah. Ini pisau apa nih, Mbak? aduh, apa namanya ya? Aku lupa. Spesialis kulit. Bukan Iya. serok ya. Untuk seset juga, untuk motong juga bisa. Untuk biasanya. seset juga kan, sini kan. Tapi kok tadi begini. Enggak, aku untuk motong Oh, lagi pinggiran. mau motong. Untuk motong waktu tuh aku Lengkung. motong pinggiran kung kayak gini nih, Mbak. Saya gini nih. Ini nih pinggiran. Karena aku jadi begini, cek, seret gitu cek, kan. gitu. Enggak sadar tanganku kan megang begini. Nih. Tuh udah kepotong aja. Nah, itu udah kram. Tangan kram. Itu Iya. udah sering. Terus suami nggak ngeri ngelihat alat-alatnya gitu-gitu kan kayaknya nukang banget gitu. Nah, mungkin kalau aku anak cowok kali aku nukang, Mbak. Karena keluarga aku tukang semua. Woi. Jadi bapak itu buat apa kerjanya Furniture. kayak ini buat furniture gini, Furniture. furniture jati gini kerjaannya bapak. Kakakku buatnya desain interior, Interiornya. jadi kayak apa namanya Mejanya, apa sih kayak lemarinya, kitchen set kitchen set. gitu. Jadi kayak Kas ranjang lipet lah nah, yang di iya. dinding gitu ya kan. Jadi rata-rata di rumah itu pekerjaannya berhubungan sama teknik sipil gitu. Nah kan karena Teknik aku anak- ini ya, teknik perkayuan. Iya. Iya. Jadi ini aku kan anak perempuan Sendiri? satu-satunya Oh, sendiri. iya. Jadi kalau aku anak laki mungkin aku nukang. Kayaknya. Heeh. Jadi alat-alatnya itu soalnya Iya. lihat nih ya, semua ini segala palu, Karena aku tapi bisa palu, pakai tapi gergaji kayu, bisa, ini sih kayu. Pakai sugu bisa, Mbak. Sugu bisa. Bisa nyugu jrek. Bisa. Karena itu yang aku lihat dari kecil gitu. Gergaji ya. Bisa, iya. Gergaji mesin bisa juga. Bisa. Jagoan aku nukang dibandingin suami. Oh iya. Iya beneran suami nggak Sama bisa mesin nukang. yang berarti bisa dong yang gergaji yang Ada, karena gitu. mesinnya pun ada. Lumayan Lucu itu ya. memang. Wis, lumayan itu. Berarti potong daging korban situ aja dong. Cegrek. Sama tulangnya. Cepet kan cerak. Kalau iya Bu suami nggak ngeri apa ini tuh ininya. Tapi emang dia udah berarti karena emang dari keluarganya emang udah berkecimpung Iya. di dunia furniture ya. Iya benar. Jadi mungkin karena dari kecil itu yang aku lihat gitu ya Mbak ya. Jadi pakai mesin-mesin berat itu kali udah biasa Iya, kan. oh. Jadi mungkin ya nurun lah kali ya. Ya bisa karena Iya, terbiasa. karena itu yang udah Mbak lihat dari kecil. Heeh. Benar. Jadi sekarang kalau misalnya pembuatannya tas-tas ini Mbak, ini semua yang dipajang ini semua jahit tangan. Enggak semua. Oh, nggak semua. Oke. Jadi yang biasanya jahit tangan itu bagian apanya sih gitu? Ya ada yang tetap tasnya buatan jahit tangan, tapi kalau untuk ngejar produksi kan nggak mungkin Oke, semuanya jahit oke, tangan. Jadi ah. aku kerjaan pakai mesin juga. Setengah gitu. mesin, setengah tangan. Iya. Oh iya. Sebagian lah. Ada yang kalau misalnya Itu tuh full tangan tuh kali dompet. Iya, ini full tangan ini. Mm-mm. Mana tadi ya? Aku tadi jahit apa sih? Lebih ke ini sih Mbak, yang kecil-kecil. Kalau yang kecil. Iya. Ini kayaknya tadi ini pesanan deh. Ini pesanan baru yang Ini aku detail baca. ininya full tangan juga yang ini. Iya. Ini full tangan 100%. Full. Oh, Ini sampai full yang tangan sini ini, juga Mbak. full tangan. Ini pesanan orang ini belum selesai kok. Mm-mm. Oh, campur ekoprint Iya. daunnya. Ini tadi kan baru sampai sini. Ini hari ini tadi baru tak kerjain. Mm-mm. Bau kulitnya. Iya. Di sini mau bau kulit. Iya. Apalagi kalau baru masuk apa namanya AC habis dimatiin kan pagi Iya, gitu iya. baru masuk. Oh, iya. Semerbak Iya, di- sekali. di Kulit lem da- sama cat. Tapi memang di kemarin itu waktu aku ke Bandung di toko kulit itu mereka nggak pakai AC malahan. Iya. Karena kalau pakai AC Bu kalau terlalu dingin nanti Berjamur. dia malah berjamur. Iya. Oh gitu. Saya bilang, ya kebetulan dia di Bandung kan. Iya, jadi benar. udaranya sih masih adem-adem aja. Jadi katanya kalau mau AC-nya di kan Suhunya kayak ya. settingannya kan ada sih Mbak yang dibuat kering. Settingan AC-nya. Jadi kemarin tuh nyari AC tuh emang tricky aku Mbak. Yang ada Nyarinya. dry. Yang ada untuk dry-nya. Jadi biar nggak jamuran. Oh gitu. Gitu milihnya. Misi, fungsinya itu ya Iya. ternyata. Jadi Ternyata kan supaya ada nggak dry, lembab. cool gitu Iya, kan. supaya nggak lembab ruangannya. Kita mah taunya cool aja kayak Ya gitu. benar.
Oh iya, oke, nanti coba deh. Banyak Yes. belajar. Kan ada emang kamar yang jadi berjamur jadinya, Ada. ya kan? Padahal kayaknya nggak mepet kamar mandi, nggak mepet ke dinding yang tampias air Di gitu. apa namanya Mbak, yang di PTC itu pun kemarin ada beberapa kulit yang gampang berjamur itu kulit jenis CH, Crazy Oh Horse. iya. Itu cepet banget itu berjamurnya di PTC. Jadi aku bawa pulang. Oh, iya. Nggak bisa ditaruh di sana gitu. Terlalu dingin, terlalu ini lembab. Jadinya kan kelihatan. CH itu kan juga memang dia nggak ada finishing glossy Nggak kayak ada. gini. Iya. Masih lebih aman yang ini. Ini kan Vectan ini kan. Ini Vectan aku cat sendiri ini. Widih. Iya. Itu apa namanya? Jadi yang jenis CH itu aku bawa pulang. Terus yang jenis ada suit kayak yang Suede, itu aku bawa pulang juga. Iya, iya. Itu nggak bisa ternyata di PTC Ya sana. ibaratnya itu tuh belum ada pelapis luarnya, itu belum ada pelindungnya. Jadi, makanya banyak kan yang model gini-gini ya yang aku taruh di sana kan gitu. Bukan kejurung, jenisnya yang udah ada Mil. laminasinya gitulah, sudah ada laminasinya lah dari pabrikan gitu Iya. kan. Jadi ini bikinan pakai mesin. Jadi Iya. sudah banyak aset juga dong Mbak yang udah dibeli dari hasil Lumayan. penjualan ini Lumayan. barang-barang. Lumayan, tapi masih pengen nambah. Wes, iya dong. Ya semoga lancar terus ya Mbak ya. Iya, amin amin. Itu tapi dapat bantuan kah atau murni beli sendiri? Tidak pernah dapat Oh, bantuan. kadang kan ada yang memang Pengen mengajukan loh, untuk, ada ya nggak aku sih? juga nggak tahu. Tapi Sendiri. kalau dulu memang mungkin, tapi mungkin sekarang ini yang memang pendengaran aku bantuan itu melalui satu komunitas gitu, nah jadi harus per grup gitu. Tapi kadangan itu bantuannya kayaknya pernah kita obrolin deh ini. Oh ya yang waktu kayak itu. bantuan apa namanya? Ya. Kadang barang-barang yang nggak terlalu kita butuhkan. Oh iya belum ini. Gitu. Nah, jadi Mbak, jadi aset yang sekarang udah punya dari pembelian udah punya apa aja nih? Jadi kan maksudnya supaya teman-teman juga tahu bahwa udah bisa bikin sendiri modelan yang Iya. begini begitu tuh gitu kan. Kayak itu kan ada mesin cangklong. Mesin cangklong tuh buat Untuk apa biasanya sih? yang Kalau yang belum ngerti. yang sulit-sulit yang Bagian sudut ya. Bagian yang iya, begini. kalau misalnya kita buat tas silinder gitu ya, bagian sudut-sudutnya itu lebih mudah gitu. Kayak gini kan pakai ini juga. Iya. Karena dalam kan ke sini ya cangklong. Terus mesin seset gitu. Oh, seset. Mesin Jadi seset tinggal kan jadi nggak isi. pakai tangan lagi gini-gini. Jadi langsung ini tinggal kan ada. tanganku aset ya Mbak ya. Capek loh Mbak kadangan. Jadi pisaunya tuh udah tinggal set gitu ya. Iya bener. Kadang-kadang sedih banget ya, kita nyeset itu seharian gitu, Iya. begitu jualan tasnya ditawar setengah harga, ya Allah, Iya, mau iya. nangis rasanya, gitu. Akhirnya belilah mesinnya. Sekarang saya set, gitu doang. Iya. Mulai ditawar. Nggak, jangan. Maksudnya bisa lebih banyak, prosesnya lebih cepat gitu Iya. kan. Terus ada itu mesin jahit walking foot itu biasa yang walking foot. Terus ada laser juga. Walking foot ini kan buat yang jahit Ya khusus dua kulit, ya. khusus Iya. kulit. Iya. Kalau khusus kulit yang tebel, dia kulit sampai tebel 1 cm pun masih kelawan ya Mbak. Kalau ini. Nah, terus ada itu laser engrave. Jadi Oh, untuk buat kalau ini, nama merek-merek. merek apa untuk ngelaser di ini, tapi masih yang kecil sih ini kan kapasitasnya yang kecil. Maksudnya kecil tuh ininya ukuran logonya Enggak, apa ukuran logonya jumlahnya. bisa gede, tapi maksudnya itu produksinya sehari maksimal itu cuma bisa 20. Oh, kayak gitu. Nggak bisa banyak gitu. Jadi misalnya nih Nadina Salim mau numpang bikin Mbak bikinin logo Nadina Salim Iya. ya untuk ininya gitu. Bisa ngupah juga di Iya. ini. Tapi belum Kan belum tahu. belum tahu karena masih perasaan makainya aku masih belum ini sih Mbak, belum lincah iya, lihai banget. Jadi kalau untuk nama aku masih pakai emboss, paling itu hot emboss, di press emboss saja masih. Tapi berarti laser itu nggak mesti ke kulit kan, bisa ke kayu Bisa. juga. Nah, kalau ke kayu malah Lain bagus lagi. dia itu. Nah, iya, kan Kemarin ada kan yang aku kayu. cobain. Jadi waktu ini dari pertama kali beli itu langsung aku cobain untuk di kayu itu malah hasilnya lebih bagus. Apa aku nggak ngerti cara apa namanya Ngebakarnya nyeting lasernya kan harus ada settingan lasernya tuh kayak ketebalan lasernya, terus intensitasnya, itunya itu aku kayaknya belum ngerti. Itu belajar dari YouTube juga Mbak. Tapi berani
loh beli alat tapi belajarnya lewat YouTube. Ya, mas saya di sini aku mau belajar bingung Iya, sama kirain siapa. kan maksudnya karena udah pernah megang di satu tempat Ada, gitu kan dari ada. dulu Waktu kan. ke- Ya waktu ke BPP kan. itu. Oh, Ke iya. BPP itu kok habisin waktuku untuk belajar semua alat-alat Cobain yang semua ada. alat-alat itu kan. Iya, pokoknya selesai belajar kulit tak cari tukang sepatu. Belajar buat sendal, belajar buat sepatu, Iya. sampai bongkar mesin itu aja aku belajar itu Iya. sama Pak Oh iya. Haris. Aku Iya, iya belajar. ada memang untuk peralatan. Karena kita mesin kalau jarum patah aja nyangkut nggak dalam, ngerti. manggil tukang mesin Iya, bayar 200.000 iya, sekali bayar 200.000. Iya. Kali ini aku mau belajar, kataku di sana jadi belajar, Iya, benar. belajar sendiri. Jadi Reparasi mesin. sekarang alhamdulillah kalau bongkar sendiri mbak. Iya. Gila ya. Gila. Benar-benar dipelajarin semua. Jadi sebenarnya sih berarti kan sebenarnya di Mbak Rini juga kalau misalnya ada yang kepengin juga belajar atau misalnya lah anak putus sekolah atau Iya, misalnya boleh. yang magang gitu kan bisa belajar di situ jadi untuk penjahitnya atau Iya jadi bener lah ya nggak apa-apa. dia benar. Heeh. Karena Mbak Rini karena dia berani beli alat gitu loh. Aku tuh Kenapa Mbak? Kok berani beli alat kan lumayan mahal Mbak aset alat itu loh. karena sudah jalan sejauh ini gitu loh mbak. Masa mau mundur, yang ada maju gitu. Oh, karena Mbak bikin Iya, sendiri. karena memang aku produksi sendiri kan. Jadi karena aku udah produksi sendiri, ya berarti tahu ini alat bakal dipakai gitu. Karena sudah sejauh ini juga jalannya, maksudnya udah jualan, udah jalan, udah semuanya jalan. Jadi ya udah, masa mau berhenti di sini gitu. Ya. Jadi ya terus aja lah, maju aja terus pokoknya gitu. Ya kira-kira harapan ke depannya tuh misalnya regenerasinya udah ada belum? Kayak misalnya kan amit-amit lah umur kan kita nggak tahu. Ya. Dengan ilmu yang sudah Mbak serap, terus kemudian Mbak juga udah ngerti pakai alat ini, ngerti pakai alat itu gitu kan. Apakah sudah diturunkan ilmunya gitu kan? Sudah ada yang diturunkan misalnya apakah tadi kayak ada udah anak tetangga yang memang belajar ke sini atau misalnya mana? Itu susahnya mbak. Jadi sepanjang buka ini ya mbak ya, gonta-ganti pegawai itu sering banget. Pegawai produksi apa pegawai Pegawai admin? produksi. Pegawai kalau admin masih saya pegang sendiri. Jadi yang produksi yang gonta-ganti ini aja, yang baru ini aja baru aku tadi cerita baru keluar lagi. Cowok apa? Cewek. Sebenarnya pengennya cowok, Iya. karena kayaknya cowok tuh lebih settle ya kalau megangin Iya, alat-alat gini. Cewek kan cewek tertentu ya. Ya cewek mungkin yang bagian jahit uppernya ini gitu kan. Tapi belum, Atau bagian yang ngelem ini. karena mungkin bagian- Palembang bukan sentranya kulit. Jadi dia susah nyari kalau penjahit yang sudah jadi gitu. Ya kalau yang udah jadi. Nah, sudah jadi belajar dari kayak nol. kemarin itu berapa kali kan saya narik orang kan yang bener-bener belum ngerti, tapi saya latih di jahit tangan mbak, bukan di mesin. Jadi udah jalan, tapi ada yang satu berhenti, terus jadi pegawai Indomaret. Oh, oke. Ya, udah setahun itu jahitannya udah rapi mbak, udah rapi banget. Aku udah ngelepas jahitan udah ngajarin dia jahit tangan, udah aku lepas, udah kalau jahit tangan aku udah nggak ini lagi lah, udah nggak cerewet lagi. Toto berhenti ke Indomaret, padahal ya penghasilannya 11-12 lah, gitu. Tapi Berarti Mbak kalau misalnya yang mau misalnya dia dari anak sekolah itu berarti dia itu kategorinya SMK. SMK. Kalau sekarang aku SMK-nya milih apa? nyarinya. Harusnya SMK jahit. Jahit. Basicnya SMK jahit. Kalau dulu nyari pegawai, yang penting dia mau kerja, yang penting mau belajar. Kalau sekarang enggak, kalau aku mau nyari jahit, Basic jahitnya basicnya harus sudah sudah ada bisa. jahit. Jadi aku nggak ngajarin dari awal ya, karena jujur capek bener ngajarin dari awal gitu. Kan berarti kan kita harus Dia harus spend udah time lebih ngerti banyak dulu kan buat dengan ngajarin. nginjek pedal mesin sama ngontrol tangan di atas jarum di antara jarum kan itu kalau kan. ngajarin dari awal tuh berarti kita spend waktunya lebih banyak kan. Ya. Otomatis yang harusnya kita pakai untuk produksi atau ngerjain lain kita harus ngajarin dia dulu dari awal gitu. Kalau sekarang lebih nyarinya pasti saya cantumin lulusan SMK, minimal SMK menjahit atau memang punya latar belakang menjahit Ya. itu minimalnya. Oh iya kan di kayak dinas tenaga kerja itu kan suka ada ini ya pelatihan Oh iya. Menjahit itu. Ya, kalau di situ ya mbak ya. iya kan ada tuh
Kalau yang kita ini kan adanya di Kanton Laut itu, nah BLK itu loh. Oh iya. Balai latihan kerja Iya, itu bener, kan mereka bener. suka bikin kegiatan Iya. menjahit untuk lulusan SMA, SMK, ya iya, minimal bener, SMA gitu kan. Iya, Apa, iya. tenaga kerja baru apa gitu sih namanya. Pokoknya Iya. BLK itu loh. Untuk yang magang-magang. BLK kayak gitu-gitu. Mereka kan inian. Ya nanti relasi kita harus lebih Iya, diluas benar-benar. lagi memang. Kadang-kadang kita memang belum tersentuh sama dinas yang lain-lain sehingga kitanya belum dikenal sama mereka yang untuk ke tenaga kerja atau Iya, misalnya untuk pemberdayaan penyaluran, penyaluran orang-orang yang putus sekolah atau misalnya kurang mampu kayak gitu-gitu. Iya. Kalau ngasih pelatihan banyak pasti. Lumayan. Berapa kali lah. Bisa diundang-undang ini sih. Ini nanti ada Mbak. Cincai harganya. Enggak mau mahal. workshop ini rencana mau dibuat workshop Mbak di sini. Nah. Jadi nanti kita mau buka workshop kayak private workshop di sini. Iya, ya itu keuntungannya itu Ya bisa kayak gitu nanti betul. memang ini kedepannya itu rencananya ke sana gitu. Jadi galeri workshop nanti kita buka private workshop di sini gitu. Jadi kalau yang 3 mau orang biasanya bikin yang simpel-simpel Iya, yang langsung jadi sehari, 2 makanya hari, 3 hari. Jadi kan gitu ya. settingannya prepare-nya memang untuk ke situ arahnya gitu. Ya bagi teman-teman yang mau belajar boleh. Iya, jadi misalnya yang langsung jadi kayak gini berapa mau mempraktekkan kayak gini ini ya. berapa hari jadi nih kayak gini Sehari, kan dari Mbak. 2 lembar ditambah Iya. sini tambah sini digabung sehari jadi, gitu. Nah, ini sebentar sehari ya. jadi dapat dompet. Tapi jangan pakai ekoprintnya ini mah lama. Iya, lama ekoprintnya. Kita Open. nyari Mbak Mini lagi nanti. Iya, kayak bikin dompet kartu itu kan ada yang sininya, ada di situnya juga, Iya. atau hanya ininya aja, terus di sininya ada logo, bisa tuh di emboss cetret. Iya, gitu. benar. Laser deh kalau emboss kan harus bikin platnya Lama, dulu ya. iya, kalau laser kan Oh. cepet ya. Bisa menerima kayak gitu ya. Bisa. Ibu-ibu HS parkir sini bisa kan? Oh bisa. Halaman luas Kak. Pinggir jalan lagi. Nah, Pinggir aksesnya gampang Ya, gitu kan. benar. Nggak Pinggir nyasar jalan. kan tadi kan kesini Mbak. Enggak, sebenarnya enggak nyasar. Aku nggak nyasar kok. Cuman papa namanya aja memang belum dibuat. Tadi tuh patokannya roti keju presiden. Ah iya benar. Iya. Terus Semoga karena tadi pas ini kan nggak kelihatan gitu kan, terus pas lihat di Google Map udah lewat, tinggal nyari puterannya aja. Oh, berarti muter depan. Muterannya dari depan asrama haji lagi. dari situ. Memang muter dari situ. Iya. Itu kan Aku dari stasiun Kenton. LRT kan dekat situ kan. Itu makanya Rini jarang bawa kendaraan kemana-mana, naiknya LRT. LRT. Selama bisa dijangkau LRT, pasti Rini naik LRT. Oh iya. Heeh. Capek nyetir. Ya iya, emang iya. Ya jadi berarti kamu paling senang kalau acara di Jakabaring. Iya. Waktu pelatihan di sana, apa pernah ikut pelatihan menyulam kan? LRT Mbak. Iya. Bagus. Harapannya ke depan gimana untuk usaha ini dan ke depannya? Harapannya usahanya terus berjalan lancar. Nggak ada lagi tangan yang luka, Iya. nggak ada cedera. Nambah pegawai. Heeh. Biar bisa nambah omsetnya. Heeh. Nambah apa ya? Pesanan tambah banyak. Amin. Ya, yang pasti sih tambah maju aja sih Mbak usahanya. Ya, Terus insya Allah. pengennya sih ya nyebarin kulit-kulit ini virus kulit. Virus kulit. Tapi Mbak Maksudnya di di sini ini kan nggak sama orang-orang yang anti vegan, Enggak sih, orang nggak yang pernah vegan sih. itu tuh. Berharapnya ada komunitas pecinta kulit di sini. Berharapnya. Iya, karena kan ada juga ini karena vegan kan, maksudnya bukan kulit vegan gitu kan, menganiaya hewan. oh enggak lah. Kayak gitu kan kalau mereka bilang gitu sih sebenarnya kan kulit sapi di Indonesia kan bukan produk utama, bukan main produk kan. Side produk kan ini Mbak. Kan produk aslinya kan yang utamanya dagingnya. Dan ini sebenarnya kulit sapi itu yang dibuang. Oke, bagus. Kalau di luar negeri seperti di Jepang, di Itali itu memang sapinya yang dipelihara untuk diambil kulitnya. Oke. Jadi makanya ada yang namanya
apa namanya breeding yang memang Iya. itu ya. yang apa kulit-kulit yang dipakai untuk merek-merek terkenal Iya, kayak iya, LV. iya, itu iya. tuh kulit anak sapi. Jadi anak sapi baru umur berapa tahun dia Berarti ambil. ini kalau yang di Indonesia ini Produk- kulitnya syariah lah ya. Bukan Halal, bukan halal juga, Mbak. halal dan dipotong secara halal. Iya. Karena lokal. Heeh. Jadi memang kita maksudnya Mbak Rini memanfaatkan kulit-kulit yang memang dijual oleh pengrajin Iya. kulit di pasaran lokal Jawa kan ya pastinya kan. Iya, Jawa. Nah, Kita ngambil di Magetan. Magetan. Terus kemudian dan kulitnya ini memang bukan dari sapi yang memang dipaksa di breeding untuk diambil kulitnya, gitu iya, kan. bener. Memang sapi-sapi pedaging yang memang udah disembelih lalu kulitnya dibersihkan dan dijual ke tukang-tukang kulit gitu ya. Iya, Mak. Insya Allah. Semoga nanti usahanya ini bisa terus memberikan dampak yang baik, positif kepada orang banyak. Teman-teman yang mau belajar atau anak-anak siswa yang mau magang gitu juga bisa gitu kan. Iya, Iya boleh. pasti. Kedepannya kita Iya. mau sih Mbak mau nerima yang begitu juga. Mau. Teman-teman misalnya mau les-les kecil gitu kan. Iya. Gimana sih Mbak cara bikin kulit gitu Iya, kan? iya benar. Jadi gimana sih cara buat dompet kartu yang kecil-kecil itu boleh. Sehari selesai itu. Iya ya. Nah, itu sehari selesai loh. Iya. Sehari itu dari jam berapa jam lah kira-kira? Dari jam 10 sampai jam 3 kah gitu. Paling 3 jam selesai Nah, Mbak. tuh 3 jam selesai. Naruh anaknya di Iya. sekolah, maknya belajar, sore udah jemput lagi. Daripada ngopi-ngopi. Kalau Mbak ini sejam. Iya, udah 3 jam bikin ginian. Enggak, bukan yang ini yang dompet kartu yang lebih simpel Anggaplah, lagi. iya kan kulitnya udah Sudah iya. nggak sulit ini. Iyalah. Iya. Cepat kok Kan ada buatnya, Mbak. tingkat beginner, tingkat level-levelnya Iya, ada. benar. Kalau buat tas ya mungkin bisa 3 hari Ya. kalau beginner itu. Nah, Bisa itu 3 hari dia. 4 hari kalau tas. Wis keren. Makasih Mbak Rini atas waktunya sudah sharing-sharing berbagi sama Nadina Salim. Terima kasih banget tewannya ngobrol jadinya belum dihabisin ya nggak apa-apa. Enggak ada cukanya. Nanti cukanya Ya, menyusul. makasih juga Mbak Nadinya udah mau main ke sini. Sama-sama Mbak, udah Kalau lama masih pengen main ke sini. berantakan. Nggak apa-apa, ini workshop baru anyar lah, masih 3 minggu. Iya. Ini belum, ini masih progres nih terus. Ini baru di runoff-nya habis lebaran kemarin. Siap. Jadi masih Jangan lupa teman-teman yang penasaran boleh main ke sini Arumita Leather di sekitaran asrama haji di Palembang. Google Map-nya ada kan? Iya Google Map-nya ada Arumita Leather. Nanti Fauzi cantumin di sebelah sini. ada yang nanya, baru mulai kah? Udah Ya, dari udah tadi. selesai. Aduh ya Allah. Aduh itu masih Bapak Gunawan. Orang rumah kan dia tadi tak baca tuh. Ya udah, makasih banyak Mbak Rini. Ya, sama-sama. Sekali lagi makasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.